Salah satu HP terbaru di 2023 yang katanya banyak dibilang overpriced. Ini adalah Oppo Reno 8T 5G. Gue sendiri juga penasaran, makanya sekarang gue nyobain langsung worth it apa enggak. So, kita lihat ini dia 8 alasan untuk beli dan nggak beli Oppo Reno 8T 5G. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gue Romi. Sebelum mulai, boleh kali ya ngasih like dulu untuk video ini karena kami tuh suka sedih gitu ya kalau bikin video tapi yang like-nya dikit. Kalau like-nya banyak kan jadi lebih semangat. Oke, yuk masuk ke alasan pertama untuk beli HP ini udah pasti karena tampangnya ini alasan wajib, nggak mungkin enggak ya. Keseluruhan desain wise HP ini mewah dan eye catching banget. Finishing backdoornya cantik, terus secara visual frame kameranya ini punya nuansa dan lensa yang gede, ini tuh berasa premium banget. Backdoor dan layarnya sama-sama melengkung, framenya super tipis. Kalau megang HP ini ya beneran bakal kerasa singset banget ya, kayak body model-model catwalk. Secara tebalnya cuma 7,7 mm, fix handlingnya super enak, ditambah beratnya cuma 171 gram. Salah satu HP paling enak dipegang di awal tahun ini. Move on ke alasan yang kedua, HP ini menarik dibeli karena paket penjualannya masih lengkap. Ketika udah banyak brand yang ngirit-ngirit paket penjualan, Oppo masih ngasih charger dan soft case juga. Casingnya nggak sembarangan ya, ini premium dan tipis, makanya ketika dipakein casing, feel HP-nya masih tetap kerasa tipis. Dan untuk chargernya bukan kaleng-kaleng, kita dikasih yang SuperVOOC 67 watt, udah kayak HP flagship aja dayanya. Chargernya bisa full charge dari kosong sampai full sekitaran 45 menit. Dengan catatan kita harus selalu bawa casan dan kabel yang aslinya ya, karena kalau pakai casan third party biasanya sih nggak akan secepat itu. Lanjut poin ketiga, tapi bentar-bentar, ada yang seger-seger nih pengen lewat. Ini dia Live On, provider paling segar, paling anti mainstream, kesukaannya anak muda. Gimana nggak segar, perdananya cuma 50.000 udah dapat kuota 20 GB plus gratis nelfon SMS ke semua operator. Pas nih udah mau puasa, silaturahmi nggak bakal putus kalau pakai Live On, karena kalau kuota tahu-tahu habis, ada kuota darurat 3 GB yang tetap bisa dipakai. Sebaliknya kalau kuota masih nyisa kayak gua gini yang seringan pakai WiFi, nggak ada tuh yang namanya kuota angus. Di Live On ada fitur yang namanya data rollover, kuota yang nyisa bulan ini bakal dibawa ke kuota bulan depan pas kita perpanjang paket. Dan paling anti mainstream juga karena bukan pakai pulsa tapi full big kuota yang bisa dipakai buat ngapain aja kapanpun semau kita tanpa kebagi-bagi di jam tertentu, tapi tetap bisa telepon dan SMS gratis ke semua operator. Yuk harus cobain Live On langsung ya biar kalian percaya. Cek linknya di deskripsi. Oke, sekarang kita lanjut. Masuk poin ketiga, HP ini masih manjain mata banget. Selain desain backdoornya, layar HP ini juga menyenangkan, terutama buat entertainment kayak nonton Netflix atau sekedar scroll-scroll sosmed ya. Layar lengkung ala flagship, terus panelnya AMOLED, resolusi Full HD+, support 100% sRGB dan 100% DCI-P3, plus refresh rate-nya udah 120 Hz. Nah, sebagus apa tampilan layarnya? Jadi warnanya itu vibran, detailnya tajam. Buat nonton film skin tone-nya akurat, bisa ngasih warna hitam yang pekat. Tapi ada tapinya nih, sayang banget ya belum support playback HDR. Jadi rada kurang greget aja ya buat nonton Netflix. Padahal speakernya kan udah stereo dan punya kualitas yang cukup oke. Treble dan bassnya itu terasa. Ya intinya ini layarnya cakep, speakernya cakep, cuma belum HDR aja. Sip, sekarang poin keempat kita senggol dikit chipsetnya. Ini kan pakai Snapdragon 695 yang relatif balance buat kelas mid range. Makanya banyak brand yang demen banget pakai chipset ini. Udah 5G juga, terus adem sama irit daya. Skor Antutunya memang ya belum nyentuh 500.000, masih di 403 ribuan, tapi stability-nya dapat 99,6% di 3D Max Stress Test. Buat real life ngegame di PUBG Mobile dapat HD High dan ada gironya juga. Suhu body tetap adem, nggak ada stuttering atau frame drop walaupun kita main udah lumayan lama. Dan satu lagi alasan beli HP ini karena kameranya udah pasti dong, udah pada tahu ya potensi kamera HP Oppo, apalagi ini resolusinya dikasih 108 megapiksel. Hasil fotonya cukup tajam, vibran, dynamic range-nya lumayan dan bisa proses scene backlight dengan baik. Walau belum selevel HP-HP flagship, tapi hasil fotonya gue perhatiin sini ada di atas HP-HP mid range yang ada di pasaran. Oppo Reno 8T 5G juga banyak dibahas soal portrait modenya yang bahkan sampai ditulis di backdoornya nih.
Portrait modenya ini banyak pilihannya dan favorit gue itu yang flare portrait, walaupun kadang memang masih suka agak kurang rapi bokehnya. Dan jangan lupa ada lensa mikroskop juga yang nggak ada di brand lain. Lumayan lah ini buat lucu-lucuan kayak ya mungkin nyari kutu di sofa, masih better lah daripada lensa-lensa gimmick kayak depth atau makro itu. Aduh, udah basi banget lah. Oke, alasan beli udah, sekarang alasan buat kita merenung apakah HP ini beneran layak dibeli apa enggak. Yang pertama, masih soal kameranya nih, yaitu kemampuan perekaman videonya yang mentok di Full HD 30 fps baik di kamera depan maupun belakang. Agak bingung aja sih ya, sayang banget ya, apakah sesusah itu ngasih kualitas yang lebih tinggi? Nggak usah sampai 4K deh, at least bisa di 60 fps aja kan udah lumayan. Padahal secara overall ya videonya ini udah cukup oke dan stabil. Nah ini perekaman dari Oppo Reno 80 5G di Full HD 30 fps. Kita lihat nih, ayo nih. Yuk. Kalau bisa masuk gua traktir yuk. Traktir apa? Cilung. Dari jauh dong yuk. Jangan curang, lu nge-shoot. Lu nge-shoot ya. Ini cuacanya adem loh. Tuh ya, tadi panas. Oke. Kita lihat ya. Cilung menanti. Yeay. Oke, gua traktir 10.000 ya. Ya Allah, Cilung nggak tuh? Sip. Seru banget. Ini BTW gue ngambilnya pakai kamera Oppo Reno 8T juga ya. Sama Full HD 30 fps juga. Ini gue happy banget gara-gara tadi bilangnya kalau masuk bakal ditraktir Cilung 10.000. Wih gila, baik banget bos aku loh guys. Aduh. Next poin kedua, lagi-lagi masih soal lensa, yaitu kenapa nggak ada lensa ultra wide, malah ada mikroskop ya. Sebenarnya mikroskop nggak apa-apa juga, tapi tambah satu lagi gitu ya, lensa ultra wide kan jadi lebih mantep, karena kan udah jadi standar kamera HP zaman now ya, ultra wide itu. Bener nggak sih? Dan terakhir yang ketiga, ya ujung-ujungnya adalah harganya. HP ini dijual start 5.900.000 juta, dimana kebanyakan kompetitor dengan chipset yang sama bisa ngasih harga di bawahnya. Di segmen harga segini lumayan mepet jadinya ya sama beberapa flagship killer brand sebelah. Tapi memang kalau kita pikir-pikir lagi secara brand kayak Oppo dan juga mungkin Samsung, ini memang kelasannya agak beda ya. Mereka bisa nentuin harga produknya sesuka hati mereka sendiri dan ya ujung-ujungnya bakal tetap laku juga. Kenapa? Karena secara brand dia udah kuat banget, target marketnya juga nggak cuma orang-orang yang ngincer spek doang, dan secara kualitas HP-nya sendiri memang ini bagus dan nyaman dipakai. Ya kurang lebih jadi itu dia 8 alasan untuk beli dan juga nggak beli Oppo Reno 8T 5G. Tentunya ini semua opini gue pribadi. Kalau kalian punya opini lain, boleh dong drop di bawah biar kita bisa sama-sama belajar. Oke, sip, thank you. Insya Allah kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya.